Dan untuk membahas terkait dengan kasus ini lebih lanjut lagi pemirsa, kita telah terhubung dengan sejumlah narasumber, baik itu yang bergabung melalui sambungan virtual dan juga yang hadir di studio Semesta BTV. Sudah ada Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj. Halo, selamat malam. Selamat sore, apa kabar? Mbak Sosa, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kemudian ada juga penyidik KPK tahun 2013, Mas Jody Purnomo. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan yang bergabung melalui sambungan virtual, pemirsa, sudah ada Ana Hasbi selaku juru bicara mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas melalui sambungan virtual Zoom. Selamat malam, Bu Ana. Apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Nah, saya ingin ke Bu Ana terlebih dahulu nih. Bu Ana, terkait dengan kasus korupsi kuota haji 2024 kan KPK sudah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Ada Gus Yakut dan juga Gus Alex. Nah, apakah dari pihak Gus Yakut sendiri mungkin ada sanggahan ataupun bagaimana menanggapi terkait dengan keputusan dari KPK yang menetapkan Gus Yakut dan juga staf susnya ini menjadi tersangka dalam kasus ini? Ya, terima kasih Mbak. Ya, seperti telah kami sampaikan juga sebelum-sebelumnya, dalam proses penyelidikan kuota haji ini, itu Gus Yakut sudah sudah bekerja sama dengan baik, sudah cukup kooperatif, selalu datang ketika panggilan gitu, dan pas saat penetapan tersangka juga kami ya menghormati saja proses hukum selama ini gitu ya. Itu kan cermin bahwa kami itu ingin mengikuti proses ini dan berharap agar proses ini berlangsung secara adil dan objektif gitu. Jadi ya itu tanggapan saya. Baik, jadi memang sudah dirasa dari pihak Gus Yakut sendiri berusaha untuk kooperatif dan memang sudah dilakukan ya setiap ada pemanggilan selalu hadir ya. Dan untuk terkait dengan proses diserahkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, bicara mengenai proses, sudah ada Mas Yudi. Ya. Mas Yudi, kalau kita lihat kan sampai dengan saat ini baru ada 2 tersangka ya. Betul. Dalam kasus korupsi kuota haji. Ya. Tetapi sepanjang pengalaman Anda menangani kasus-kasus yang ada di KPK, dalam kasus yang sebesar ini dengan kerugian negara, kalau tidak salah mungkin bisa dikoreksi, terkait dengan angkanya ini belum final ya, belum ada pasti ya. Nah, apakah mungkin hanya ada 2 orang tersangka dan biasanya strukturnya itu tuh disidiknya itu tuh akan dari mana sih kalau jika sudah kepalanya nih ditangkap nih menterinya, silakan. Ya, kalau dalam pelaku tindak pidana korupsi kan tentu secara simptom adalah kejahatan yang tidak dilakukan oleh sendiri-sendiri ya. Tentu bersama-sama, dan dalam kasus-kasus yang sering saya tangani yang nggak hanya 1 ya, bisa 2, 3, bahkan dalam kasus-kasus besar seperti DPRD bisa sampai ratusan seperti itu dalam satu kasus ya. Nah, kalau dalam kasusnya kuota haji ini kan memang ada yang menarik ya, ketika KPK dari kasus penyelidikan ke penyidikan itu mereka tidak langsung menetapkan siapa tersangkanya. Betul. Tetapi menaikkan penyidikan tanpa nama tersangka, namun ada 3 orang yang dicekal. Ya, ini kan juga bagi saya sangat menarik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah hampir kurang lebih 6 bulan, ya dari 3 yang dicekal, ya salah 2 diantaranya menjadi tersangka, yaitu mantan menteri ya Gus Yakut dan juga mantan staf sus ya, tadi bukan staf ahli sebenarnya, staf sus gitu ya. Ini yang menarik ya, dari apa yang disampaikan oleh KPK, konstruksinya memang KPK langsung ya ke pucuknya ya. Mereka tidak lagi makan bubur investigasinya ya, makan bubur panas dari pinggir langsung ke tengah, tetapi langsung ke menterinya. Nah, ketika langsung ke menterinya, saya melihat ada satu hal yang sangat penting, bahwa KPK menitik beratkan dari pembagian kuota. Ya, bahwa KPK mengambil titik krusial di situ, bahwa pembagian kuota harusnya 92% dan 8%. Ya, itu kan standingnya KPK ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan tersangka yang kedua, ya saya melihat bahwa KPK sebenarnya harus mencari ya di mana kewenangannya, karena kan staf sus itu dalam suatu kementerian itu kan celahnya itu agak karena dia tidak punya kewenangan ya.
Jadi celahnya itu harus di ini. Dan saya pikir celah-celah seperti inilah yang harus diperkuat oleh KPK. Karena pasti akan menjadi hal yang krusial untuk didebatkan. Tapi setidaknya ya alhamdulillah setelah ini KPK ada tersangkanya juga gitu kan. Ya, setelah berapa bulan ini. Karena memang kita pun juga terkejut ketika KPK naikin ke kasusnya. Kemudian yang kedua ya terkait dengan audit ya, audit dari BPK yang sampai saat ini ternyata KPK masih mengatakan finalisasi. Memang bagi saya ketika finalisasi ya artinya sebenarnya tidak perlu menunggu waktu ya pasti akan keluar. Karena berbeda dengan ketika dihitung. Ketika bila KPK bilang masih dihitung, artinya suasana kebatinan pada saat itu antara penyidik dan auditor itu masih ada diskusi terkait dengan metodologi, hasilnya seperti apa. Tapi kalau udah finalisasi, saya pikir dokumen-dokumen dan sebagainya dari penyidik sudah menyampaikan kepada BPK dan BPK pun juga sudah tinggal menghitung. Nah, apakah nanti ya itu adalah real cost ataupun total loss dan sebagainya, itu pasti akan menjadi perdebatan. Karena kan KPK kan kalau informasikan kurang lebih 1 triliun seperti itu. Dan katanya sudah ada pengembalian-pengembalian dan sebagainya. Namun bagi saya hal yang penting ya, suasana kebatinan hukum saat ini, bahwa dalam pasal ketika KPK menggunakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 kerugian keuangan negara, KPK memang harus memperkuat terutama apakah ada aliran dana atau tidak gitu ya. Kalau tidak, ada beberapa kasus ya yang menjadi perdebatan di publik ya terkait dengan aliran dana. Seperti itu, Mbak Soja. Baik, nah sebelum kita mendalami kepada perspektif dari Komnas Haji dan Umroh, saya ingin kembali sedikit dulu ke Bu Ana. Bu Ana, kalau bisa diceritakan, Anda kan juga turut mendampingi ketika Gus Yakut ini bertugas di Kementerian Agama. Nah, apa sebenarnya yang terjadi terkait dengan ada kuota haji tambahan dari Arab Saudi, 20.000 kuota haji tambahan, tetapi diputuskan dibagi tidak sesuai dengan aturan 92% dan 8%, tapi dibagi 50-50%. Apakah ini menjadi ide yang langsung datang dari Gus Yakut atau ada cerita apa di baliknya? Silakan. Oke, terima kasih telah bertanya seperti itu. Apalagi Anda bilang bahwa seolah-olah kuota itu harus dibagi 92 dan 8. Saya tegaskan sekali lagi, ini juga saya tadi melihat video klip dari KPK, Direktur Penyidikan, itu saat menjelaskan konferensi pers, itu berpegang pada pasal 64 ini, kan Undang-Undang Haji nomor 8 tahun 2019. Nah, saya ingin menjelaskan sekali lagi, bahwa keharusan pembagian 92 dan 8 ini berlaku untuk kuota dasar. Dan itu sudah dilakukan. Ya, jadi kita tidak boleh menafikan pasal 9. Seperti tadi Pak Yudi Purnomo bilang bahwa ini kan arahnya misalnya karena ditangkap dari pucuk. Nah, ini juga hal yang sangat istimewa dalam kasus yang ditangani KPK selama ini. Ya, ada beberapa keistimewaan ya, dalam kasus Gus Yakut saya lihat. Gitu. Pertama, sprindik umum tapi dia sudah mendapat pencekalan. Itu sebetulnya sebuah ketidakadilan gitu. Itu tidak pernah gitu terjadi ada pencekalan saat sprindiknya masih umum. Lalu seperti tadi disampaikan oleh Pak Yudi juga langsung dari penyidikan dari penyelidikan ke penyidikan gitu kan masih sprindik umum gitu tanpa tersangka. Lalu saat penetapan tersangka tidak ada 2 alat bukti gitu ya. Jadi tidak ada alat bukti misalnya aliran dana seperti disampaikan Yudi Purnomo juga sebetulnya tidak ada. Lalu soal kerugian 1 triliun sampai sekarang saya lihat baik KPK maupun BPK itu masih berbeda pendapat soal sebetulnya apa yang menjadi kerugian negara. Nah, kalau kita bicara soal kuota tambahan gitu ya, tadi ada haji reguler, haji khusus. Nih, ada 2 pasal yang berbeda. Kalau misalnya haji untuk kuota dasar gitu ya, dia itu 92 dan 8 itu sudah dilakukan. Di tahun 2003 ada KMA-nya. Jadi untuk kuota dasar itu 203 ribuan itu jemaah reguler, lalu sekitar 17.000 itu jemaah khusus. Nah, ketika kuota tambahan datang di Januari 2024, maka yang berlaku adalah pasal 9 bahwa ada kewenangan menteri ya. Jadi pasal 9 memberikan wewenang atributif untuk menteri menetapkan kuota haji tambahan. Jadi ini bukan ide yang tiba-tiba gitu ya. Karena memang untuk kuota tambahan memang dia harus mengikuti dinamika lapangan. Dan berkali-kali sejak dulu ketika saya menjelaskan masalah Mina itu menjadi krusial. Nah, mungkin Pak Mussoleh juga sebagai dari Komnas Haji ingat gitu tahun 2023 gitu ya, kita
punya banyak lesson learn gitu, dan itu diterapkan gitu ya. Lesson learn dari 2023 itu diterapkan di 2024. Itu sebabnya pembagian kuota tambahan untuk 2024 kita lakukan secara hati-hati gitu ya, dengan prudent gitu ya, karena kita ingin menjamin keselamatan gitu ya, karena di atas segalanya itu keselamatan jiwa manusia itu adalah yang paling tinggi saat kita mengambil kebijakan gitu ya. Jadi kalau dibilang misalnya itu menyalahi undang-undang, kita harus berdebat di situ dulu gitu. Nah, kalau kita misalnya bicara soal kebijakan gitu ya, tentu ini kan ada perspektif. Kami berpendapat bahwa pasal 9 itu menjadi dasar yang kuat untuk pembagian kuota tambahan, karena di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2023 saat raker dengan Komisi 8 pun itu bahkan Komisi 8 DPR sendiri juga menganjurkan, ya, dia belajar dari 2023 ketika serapannya rendah. Komisi 8 itu, anggota Komisi 8 baik dari Golkar, dari PKB itu juga menganjurkan agar Kementerian Agama jangan malu-malu mengalihkan kuota haji khusus haji reguler ke haji khusus. Itu sudah disampaikan. Artinya pasal 9 itu sah, ada di undang-undang dan sah, dan itu legal menurut undang-undang pembagian 2020 itu. Jadi tidak ada perbuatan melawan hukum dalam pembagian kuota haji tambahan gitu. Jadi kita harus membedakan mana kuota haji yang dasar dan mana yang tambahan gitu. Kenapa? Nah, saya juga ingin menyampaikan kenapa kita berkewajiban untuk hati-hati membagi kuota tambahan ini supaya hasilnya baik. Dan ini memang kita sudah capai ya, dengan indeks kepuasan haji yang meningkat jauh dibandingkan 2023. Jadi mungkin Cak Mustiloh bisa bilang karena apa gitu? Karena kuota tambahan yang baik, yang bagus ini nanti itu bisa digunakan untuk diplomasi, meningkatkan kuota dasar kita nantinya. Itu sebabnya alasan utama mengapa kita sangat hati-hati membagi kuota itu. Baik, Mas. Sekarang mungkin tanggapannya nih, Pak Mustoli. Kita tahu memang dalam pelaksanaan haji itu selalu berkaca bagaimana tahun lalu dievaluasi sehingga pelaksanaan haji tahun yang akan datang lebih baik lagi. Nah, tadi kan kurang lebih kalau dari Bu Ana memberikan tanggapan apa yang terjadi ini sebenarnya sudah ada evaluasi 2023 dan ada aturan yang menjadi dasar mengapa keputusan untuk 50-50 ini dinilai sudah tepat karena ada pasal 9 tadi. Nah, mungkin tadi perspektif Anda sebagai Ketua Komnas Haji dan Umroh, sebenarnya apa yang menjadi perspektif dari pihak Anda terkait dengan persoalan pembagian kuota ini? Iya, yang pertama saya mau disclaimer dulu, Mbak. Disclaimer dalam arti begini, bahwa apa yang sudah dilakukan oleh KPK beberapa hari lalu, ini saya kira menjadi baik bagi kedua belah pihak. Yang pertama buat KPK karena sudah melakukan penyidikan, maka kan harus ada proses yang terus berlanjut. Yang kedua bagi kubunya Gus Yakut gitu ya, dan yang kemarin dicekal, yang kemarin diperiksa, ini juga menjadi forum untuk mencari kepastian hukum begitu ya. Karena kan kasus haji ini kan mulai ini kan dari pansus, dari kemudian kemarin pemeriksaan begitu, bahkan ada ratusan travel yang diperiksa. Betul. Sehingga saya kira ini menjadi momentum untuk kedua belah pihak membuktikan. KPK harus membuktikan dengan sangkaannya, dan kemudian tadi yang disebut oleh Bu Ana begitu ya, sebagai juru bicara Gus Yakut tentu untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan KPK tadi misalnya tidak benar, ada pasal 9, itu juga menjadi forum yang baik begitu ya. Dan tapi satu hal memang Gus Yakut saya kira cukup sangat kooperatif dengan situasi hari ini begitu ya. Nah, saya mau menyatakan terkait dengan soal kuota. Jadi kuota tambahan itu sebetulnya bukan pertama kali, Mbak Susa. Kita pernah punya misalnya kuota itu tambahan itu 2019 kita diberi tambahan kuota. 2019, kemudian 2020, 2021 itu kan tidak ada haji karena pandemi. Nah, 2022 pasca pandemi itu kita diberikan tambahan kuota. Meskipun waktu itu kuota normal, kuota pokok itu kita cuma diberikan biasanya kan 221.000 gitu ya. Tapi di tahun 2022 kita cuma diberikan 100.050. Gitu ya. Nah, tiba-tiba kemudian saya masih ingat itu H-1 bulan
Kemudian Arab Saudi memberikan kuota tambahan sekitar 10.000. Tapi kuota itu kemudian tidak diambil oleh pemerintah kita dengan alasan karena mengurusi haji itu kan tidak bisa serta-merta mendadak. Betul. Harus ada persiapan pengadaan catering, transportasi, bus solawat, pesawat terbang dan lain-lain. Nah, memang nanti perdebatannya itu saya akan menduga, Mas Yuya, itu ada di 2 titik. Yang pertama adalah dasar hukum yang digunakan oleh KPK kan pasal 64. Oke. Tapi versinya misalnya Gus Yakut dan pengacara dan Mbak Ana tadi misalnya itu ada pasal 9. Kalau kita lihat misalnya struktur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 memang kuota itu kan diatur itu di pasal 8 dan 9 dulu. Baru kemudian nanti lompat di pasal 64 ayat 2 terkait dengan 8%. Baik. Nah, ini yang pertama pasti akan terjadi perdebatan nanti. Kita lihat nanti ketika di persidangan. Yang kedua, yang tadi disampaikan oleh Mas Yudi juga, ini perdebatan yang tidak kalah penting, Mbak. Karena pasal 2 dan 3 itu, Mas Yudi ya, itu kan mensyaratkan ada kerugian negara ya. Betul. Nah, pertanyaannya adalah apakah kuota itu kerugian negara? Nah, nanti larinya apakah dana haji itu adalah uang negara? Nah, kalau kita lihat misalnya ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang keuangan haji, yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang keuangan haji. Di situ jelas yang namanya keuangan haji itu sama sekali tidak ada unsur APBN. Ya, betul. Murni itu dari 2 arah. Yang pertama itu adalah setoran jamaah. Yang kedua itu adalah uang hasil pengelolaan yang dikelola oleh BPKH yang sekarang 180 triliun itu ada hasilnya nanti disubsidi kepada jamaah yang berangkat pada tahun berjalan. Nah, lalu pertanyaannya adalah apakah keuangan haji itu adalah uang negara? Ya. Saya mau contohkan gampang saja. Kalau BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji itu kan menerima uang jamaah, Mbak. Sekarang itu kan ada 180 triliun nih. Nah, kemudian tahun 2018, Baik. BPKH itu melakukan investasi beli sahamnya Bank Muamalat. Pertanyaannya adalah, dan hari ini BPKH itu punya saham 86% di Bank Muamalat. Nah, pertanyaannya adalah, kalau itu uang negara, apakah Bank Muamalat itu BUMN? Kan tidak. Nah, saya kira ini yang akan menjadi perdebatan yang menarik. Apakah nanti keuangan haji itu adalah sama dengan keuangan negara? Karena kalau kita misalnya lihat undang-undang APBN, undang-undang tentang BPK begitu ya, undang-undang keuangan negara, undang-undang perbendaharaan negara itu tidak ada satu kesepahaman di situ. Ada istilahnya itu kontradiksi satu sama lain. Nah, ini yang saya kira menarik untuk ke depan nantikan, akan menjadi bahan perdebatan 2 arah ini antara KPK dengan pihaknya Gus Yakut ini. Nah, ini tentu akan diuji. Belum lagi nanti misalnya tadi soal inkonsistennya KPK terkait dengan kerugian negara. Pertama mengumumkan itu kan 1,1 triliun sekian, kemudian sempat turun 600 miliar begitu. Kemudian terakhir yang saya dengar dari juru bicara KPK menyatakan bahwa ini masih dihitung. Ya, nah, itu kaitan-kaitan ini yang saya kira akan nanti masing-masing akan bertarung lah kita sebagai masyarakat. Nah, menarik terkait dengan tadi Anda mengatakan dana haji ini kalau kita lihat-lihat ya, memang ini dana dari para calon jamaah yang akan berangkat dan dikelola ya oleh badan tersendiri. Nah, kalau misalnya begitu Mas Yudi, dalam proses penanganan hukumnya kan kasus terkait dengan haji bukan kali pertama, ada 2 Menteri Agama di periode-periode sebelumnya juga sempat terlibat terkait dengan korupsi, tetapi mungkin beda-beda kasusnya ya. Betul. Nah, tapi kalau untuk dalam kasus ini, Mas Yudi, sepanjang pengetahuan Anda, bagaimana nantinya KPK bisa membuktikan juga terkait dengan bahwa meskipun dalam hal ini ya, APBN tidak mengalir untuk pemberangkatan kepada jamaah berangkat, tapi bisa dikatakan ada kerugian negaranya. Membuktikannya ini gimana? Dan juga terkait tadi ya, Pak, soal dasar hukum yang berbeda, cara melihatnya. Nah, ini silakan, Mas Yudi. Ya, saya sepakat bahwa memang ada 2 titik krusial ya, dan saya istilahnya pahamlah cara kerja dari teman-teman penyidik KPK ya. Yang pertama, ketika KPK sudah yakin ya bahwa terkait dengan aturan ya, mereka menyatakan harusnya 92% buat reguler, 8% buat khusus ya, tentu sudah memeriksa saksi ya, baik saksi di Kementerian Agama, saksi-saksi tempat lain dan sebagainya. Yang kedua, ahli,
pasti ahli sudah diperiksa. Ya tentu kan ahli juga bisa berbeda-beda ya. Nanti pihak dari Gus Yakut atau Gus Alex juga pasti akan mengajukan ahli yang menyatakan bahwa mereka benar gitu. Tapi untuk saat ini ya tentu KPK sudah memeriksa ahli yang memperkuat hipotesis mereka. Itu yang pertama terkait dengan aturan ya, legalitas ya, karena memang legalitas itu pasti perdebatan panjang karena kalau ada 10 ahli hukum berkumpul bisa ada 15 pendapat gitu ya. Tapi tentu bukti-bukti dan sebagainya pasti sudah dikumpulkan KPK. Kemudian yang kedua terkait bahwa apakah kuota haji ini merupakan keuangan negara dan sebagainya? Berdasarkan apa yang saya analisis ya dari yang disampaikan oleh KPK, saya melihat bahwa KPK menyatakan dengan tegas ini adalah keuangan negara. Maka mereka yang menarik adalah berani pakai pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Saya waktu itu sebenarnya lebih setuju kalau misalnya ada terkait jual beli kota, kenapa nggak pasal suap? Ya, atau pasal pemerasan. Tetapi kemudian dari apa yang disampaikan oleh KPK, saya menganalisis ada satu hal penting di situ titiknya terkait dengan keuangan negara. KPK menganggap dari hasil penyidikan mereka, ternyata kuota haji itu adalah bagian dari keuangan negara yang ada di, kalau tidak salah di Undang-Undang Keuangan Negara ada fasilitas negara. Jadi 20.000 ini kan diberikan oleh Arab Saudi kepada Indonesia. Ini kan sebenarnya Arab Saudi kan tidak melihat ya apakah khusus, apakah reguler dan sebagainya, karena semua diserahkan kepada Indonesia kan untuk membagi gitu. Nah, KPK kemudian mengatakan yakin bahwa ini terkait dengan bahwa fasilitas yang diberikan oleh negara lain ya itu merupakan fasilitas negara dan ada keuangan negara di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya memang ini yang menarik ya, cara menghitungnya pasti bagi saya agak sangat rumit ya. Terutama misalnya bagaimana ketika ada seorang jamaah haji ya, kemudian dia tahun ini daftar dia berangkat ya. Bagaimana misalnya harusnya ketika dia 8 tahun lagi berangkat. Ya kan tentu harus dihitung ya kan modalnya dan sebagainya. Makanya itu menurut saya agak lama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa KPK kenapa mengambil ya uang-uang hasil keuntungan dari travel. Karena KPK pasti menganggap ya bahwa keuntungan dari hasil kuota yang ilegal itu semuanya merupakan hasil yang ilegal. Itu saya makanya melihat kenapa KPK meminta dana-dana dari aparatnya, bukan hanya uang suap ya ataupun jual beli ya, tetapi bisa jadi keuntungannya, keuntungan dari hotel, keuntungan dari konsumsi, keuntungan dari transportasi dan sebagainya. Jadi memang sangat menarik ya, makanya saya ingin segera kasus ini segera dibawa persidangan. Jadi biar kelihatan secara jelas. Karena ini kan juga pertama kali KPK benar-benar seperti katakan oleh Pak Mustoli ya, bahwa ini kan bukan memakai keuangan negara yang benar-benar kelihatan. Ini kan debatable, fasilitas itu bagi saya debatable memang. Ya walaupun ada di keuangan negara, tapi debatable karena tidak jelas secara fakta dan sebagainya. Orang bisa berasumsi, wah kan nggak ada uang negara, uang jamaah gitu kan. Jadi memang ini tipis sekali seperti itu. Baik, nah karena justru itu maka ketika babak baru dalam kasus ini sudah di depan mata, kita melihat bagaimana masing-masing pihak ini membuktikan argumennya, membuktikan apa yang mereka pegang bahwa memang sudah ada bukti yang nyata, baik itu secara hukum dan juga secara hasil dari di lapangannya ya. Nah, lantas Bu Ana, kan sampai dengan saat ini Gus Yakut belum ditahan ya. Bagaimana komunikasi terakhir Anda dengan beliau dan apakah sudah disusun juga mungkin terkait dengan langkah hukum yang akan dilakukan serta menyiapkan terkait dengan bukti-bukti yang nantinya akan disampaikan kepada publik juga ketika memang sudah akan lanjut ke meja hijau? Silakan. Iya, terima kasih. Sebetulnya saat ini kami justru sedang menunggu juga apakah KPK punya bukti. Karena biasanya penetapan tersangka itu kan harus menyertakan minimal 2 bukti yang terang seterang cahaya. Gitu. Jadi kalau untuk pembuktian sebetulnya seharusnya saat penetapan tersangka itu KPK sudah mengajukan itu 2 bukti itu. Lalu saya sedikit koreksi soal bahwa Saudi tidak melihat perbedaan antara reguler ya, tadi seperti Pak Yudi Purnomo bilang. Itu salah ya Mas Yudi ya. Jadi dalam MOU itu sudah jelas dituliskan oleh Saudi berapa dia tidak bilang khusus dan haji reguler, tapi dia bilang haji
done through the office of Haji, artinya kantor resmi sama private entities, itu jelas, itu sudah ada. Nah itu ada di MOU dan itulah yang menjadi dasar pembuatan KMA gitu. Itu dia yang dan orang-orang juga tidak paham gitu bahwa MOU itu harusnya menjadi Pacta Sunt Servanda. Itu adalah mengikat dua negara, bahkan keputusan SK Menteri pun tidak bisa mengubahnya. Gitu. Jadi bukan KMA-nya. Gitu, KMA itu harus dilihat. Baik. SK Menteri itu didasarkan pada MOU. Itu kuncinya. Gitu. Jadi MOU itu perjanjian bilateral dengan negara yang sangat penting. Gitu ya. Jadi tidak bisa diabaikan begitu saja. Lalu bicara soal pengembalian keuntungan itu juga aneh. Biasanya pengembalian keuntungan itu kalau suatu kasus sudah ditetapkan ada keputusan hukum yang inkrah. Baik. Gitu kan, yang kekuatan hukum. Tapi ini belum, ini hanya imbauan. Jadi dari sini saya lihat sejak awal ada kegamangan dari KPK. Tapi KPK sudah melempar pertama soal tuduhan 1 triliun dengan angka fantastis 1 triliun, tapi sampai detik ini tidak bisa dibuktikan. Baik. Lalu ada fakta bahwa kerugian negara itu masih debatable, bahkan Pak Yudi sendiri mengakui bahwa kerugian negara itu harusnya menggunakan keuangan negara, dan dalam Baik. Undang-Undang Nomor 4 itu sudah jelas bahwa jamaah haji itu undang-undang gitu. Kalau misalnya itu kita bilang jamaah haji bukan uang negara, maka itu yang justru perbuatan melawan hukumnya itu gitu. Karena ada undang-undang yang menjelaskan bahwa Baik. keuangan haji itu bukan keuangan negara. Itu jelas sekali pasalnya. Nah gitu. Jadi saat ini memang tim hukum kami ya sedang masih berdiskusi, karena kami juga menunggu bukti apa yang bisa disampaikan Baik. oleh KPK. Karena kan misalnya untuk kerugian 1 triliun dari BPK misalnya, saya harus ingatkan bahwa laporan keuangan BPK tahun 2025 tentang pelaksanaan haji 2024 Baik. itu justru menemukan efisiensi sebesar 610 miliar. Baik. Gitu ya. Jadi tidak mungkin ketika sesuatu yang hemat 610 miliar itu menjadi rugi 1 triliun. Itu Baik. menurut saya semua logika yang sangat tidak mungkin, dan menurut Baik. saya sekarang Gus Yakut itu tidak Baik. diperlakukan adil atau sama dengan Baik. kasus-kasus yang lain. Baik, memang kalau kita berbicara mengenai terkait dengan angka apalagi ya, ini masih menunggu ya. Oleh karena itu sikap dari timnya Gus Yakut mungkin masih akan menyusun sambil menunggu bagaimana nantinya dari pihak KPK mengungkapkan terkait dengan angka dan juga alat bukti yang akan disampaikan terkait dengan penetapan tersangka ini. Nah, karena waktu kita terbatas, saya berikan kesempatan mungkin kepada Pak Mustoli, karena ini masih debatable, ada sejumlah dasar hukum dan juga terkait dengan angka yang masih bisa ditarik-menarik nih antara kedua belah pihak. Kira-kira menurut Komnas Haji dan juga Umroh, apa ya kira-kira yang menjadi catatan untuk kedepannya terkait dengan pengalokasian kuota haji ini tidak lagi menjadi suatu soal dan bisa diperbaiki, baik itu dari sisi hukum ataupun dari sisi operasional? Singkat saja silakan. Undang-Undang 8 tahun 2019 khususnya pasal 8 dan 9 Mbak Souza itu direvisi oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2025. Nah, jadi dulu itu di Undang-Undang 8 2019 kewenangan DPR terkait haji itu cuma satu, yaitu menyetujui adanya persetujuan DPR terkait dengan BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah. Yang lainnya menurut Undang-Undang 8 2019 itu adalah kewenangan menteri. Baik. Salah satunya adalah terkait dengan pembagian kuota, ya kan? Nah, tapi dengan adanya peristiwa yang pansus kemudian sekarang sedang digarap oleh KPK ini, kemudian Undang-Undang pasal 8 dan 9 itu direvisi. Sekarang kalau ada kuota tambahan Mas Yogi, itu harus ada persetujuan DPR. Baik, baik. Ada supervisi. Nah, Ya. tapi maksud saya ini kan belum clear nih, Ya. sehingga saya kira Mbak Ana dan kemudian timnya Gus Yakut, saya kira ada banyak hal yang bisa di-challenge begitu. Baik. Bahwa kemudian nanti ada prosedur bahwa Gus Yakut nanti ditahan, begitu ya. Itu kan Proses. kuhapnya itu proses. Tapi Ya. saya kira ada banyak catatan yang kita sama-sama, karena betul kata Mas Yudi tadi, yang bilang bahwa kalau yang korupsi itu di BUMN, Baik. itu clear, ya Baik. kan? Kalau dia itu adalah pejabat negara, misalnya uangnya uang APBN atau APBD, itu clear. Baik. Nah, ini adalah keuangan haji yang kalau tadi misalnya diperluas lagi, kalau misalnya logika yang tadi dibangun KPK misalnya, karena kuota ini adalah fasilitas negara, nanti Baik. ini akan bisa meluas, Mbak. Furoda juga kalau di Undang-Undang 8 2019 Baik. itu Arab Saudi memberikan kuota visa mujamalah, Baik. tapi izinnya itu harus lewat menteri. Baik. Nah, nanti yang
yang jualan travel yang jualan Furoda tahun-tahun lalu misal yang Baik. 900 juta 700 nanti bisa kena. Baik, jadi menarik ya, perbaikan harus dilakukan Terakhir ya. ya sebenarnya Iya. cara untuk mencari apakah KPK bisa menemukan dua bukti yang cukup itu ya dengan pra peradilan. Iya. Karena pra peradilan itu kan bisa membuka karena formil. Iya, Ya tentu baik. KPK tidak akan menyerahkan pada tersangka kalau nggak dipraper gitu kan. Baik, tetapi karena memang kita masih belum tahu ya bagaimana kelanjutannya, so kita harapkan diskusi ini juga menjadi perhatian ya bagi para pihak terkait agar kasus ini bisa segera selesai ya. Kita tidak lagi menggantung dan proses hukumnya juga bisa berjalan dengan baik. Sayang sekali Bapak-bapak waktu kita terbatas. Kita akan lanjutkan di lain kesempatan lagi. Terima kasih juga Bu Ana yang telah bergabung melalui sambungan virtual. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.